Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Oke, teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial singkat mengenai GitHub, Git dan GitHub. Jadi bagaimana cara kita melakukan push project kita ke dalam GitHub. Jadi ini tutorial singkat saja, tidak terlalu mendetail. Untuk detailnya mungkin silahkan dicari di tutorial-tutorial yang lain yang sudah dibikin oleh YouTuber seperti Pak Sandi Kekali dan juga programmer zaman now. Nah, untuk yang sekarang hanya tutorial singkat saja. Yang pertama yang pasti, silakan buat projectnya atau silakan pilih project yang ingin digunakan atau yang ingin di-push ke GitHub. Contohnya, saya ingin melakukan push pada project bernama test. Jadi ini yang akan saya push ke GitHub saya. Kemudian, ini saya sudah tulis langkah-langkahnya. Oh, ini dia. Yang pertama, silakan buat repository baru. Cara membuat repository ada di sini. Langsung ke website GitHub. Lalu setelah itu, buat repository baru. Kemudian silakan beri nama repository. Nah, saya ingin memberi nama test app. Setelah itu deskripsi ini sifatnya opsional atau tambahan. Kemudian untuk yang sekarang silakan pilih yang public agar bisa diakses oleh semua orang. Kemudian add readme ini juga opsional dan get ignore pun opsional yang lain. Jadi singkatnya cukup diisi nama repository saja lalu diklik create repository. Kemudian langkah selanjutnya adalah inisialisasi Git. Jadi sebenarnya langkah-langkah setelahnya itu cukup mengikuti kode yang sudah ditampilkan di sini. Jadi ketika kita sudah selesai membuat repository, biasanya akan ditampilkan kode-kode yang ada di sini. Sebenarnya cukup diikuti saja langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, melakukan inisialisasi Git, kita cukup menggunakan Git init. Jadi silakan buka kembali projectnya, lalu klik kanan, open in terminal. Oke, lalu di terminal, pastikan directory yang tertuju di akhir terminal adalah project kita atau project yang ingin di-push ke GitHub. Nah, dalam kasus saya ingin mempush project test, jadi saya sudah pas. Jadi ini directory yang tertuju sudah pas, tinggal saya lakukan git init. Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah git add. Jadi kita akan menambahkan folder mana saja atau file mana saja yang akan ditambahkan ke dalam repository GitHub yang barusan dibikin. Nah, saya ingin melakukan atau menambahkan semua file dan juga folder-folder yang ada di dalam project test, di dalam folder test. Jadi semuanya dari up sampai yang paling bawah yaitu ini dia, feed, config.js, dan git. Saya ingin lakukan push ke repository saya. Jadi tinggal saya tuliskan git add spasi titik. Setelah itu, lakukan commit. Jadi kita catat perubahan yang ada, yang ditambahkan. Git commit main.m. Nah, lalu pesannya apa? Ini sifatnya opsional juga. Dan biasanya pesan pertama itu ini initial project. Nah, dia. Jadi ini adalah file-file yang tadi sudah ditambahkan. Lalu kemudian akan dicatat perubahannya oleh git commit. Lalu selanjutnya adalah pilih branch. Atau ada di yang ini dia. Git branch main. Nah, ini sifatnya opsional. Karena jika kita tidak memilih branch, maka akan otomatis dibuatkan branch yang namanya master. Jadi ini sifatnya opsional. Git branch main.m main. Nah, ini saya ingin meletakkan semua projectnya ke dalam sebuah branch namanya main. Untuk mengecek apakah
file yang ditambahkan itu ada di branch yang mana, cukup tuliskan git status. Ini dia, di dalam branch main. Gitu ya. Lalu selanjutnya git remote. Nah, git remote sebenarnya ini bukan opsional. Jadi silakan di remote saja. Jadi dia istilahnya, jadi kita akan melakukan koneksi ke dalam repository yang mana. Jadi ketika ada perubahan dalam file lokal kita dan kita sudah melakukan remote, tinggal kita lakukan commit push, maka perubahan pun akan tercatat di repository yang dimaksud. Jadi sebenarnya tinggal lakukan ini. Tinggal di copy kodenya git remote add origin sampai selesai. Lalu letakkan di sini. Selesai. Dan yang terakhir adalah git push, atau kita melakukan push ke repositorinya. Jadi dengan melakukan push, maka file-file yang tadi yang sudah di-add, kemudian dicatat, lalu sudah di-remote juga, maka akan terimplementasikan atau akan terkirim ke sana lah. Mudahnya seperti itu. Git push. Jadi sebenarnya perintahnya cuma git push. Lalu ditambahkan menu. Menu artinya username. Atau ya langsung tuliskan aja. Git push menu origin main. Nah, ini yang terakhir adalah menyesuaikan dengan branch yang dipilih. Jika master, jika main-main, atau jika melakukan custom branch atau dengan nama masing-masing, maka silakan disesuaikan. Oke, sudah selesai. Tandanya adalah ini counting dan segala macam. Ini dia. Oke, jika sudah seperti ini, ada tulisan down di sini, resolving task dan 100%, maka artinya sudah melakukan push, yang artinya repository kita sudah terisi. Tinggal lakukan refresh, maka akan nampak perubahan yang dimaksud. Ini dia. Test app ini adalah nama repositorinya, kemudian ini adalah nama branch-nya. Dan ini semua file-file yang sudah dilakukan push ke dalam repository, dan initial project itu adalah nama commit atau pesan commit yang tadi kita tuliskan. Ini dia. Dan itu mungkin seperti itu saja tutorial kali ini. Jika masih bingung, mungkin bisa diulangi lagi videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.